Shalom Alehim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 6 Juni 2023. Saudaraku yang terkasih, kembali kita mengucap syukur di dalam doa pada pagi hari yang cerah ini saudara. Karena Tuhan kita sungguh sangat baik dan selalu memberkati kita. Dan jangan lupa kita memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketaatan yang tanpa batas. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Tobit 2 ayat 10 sampai dengan 23 dan Injil Markus 12 ayat 13 sampai dengan 17. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kalau kita lihat saudara para imam-imam kepala, ahli Taurat maupun orang-orang Farisi, begitu banyak cara untuk menjerat Yesus Kristus Tuhan kita. Mereka melihat bahwa Yesus telah menjadi suatu masalah yang dapat mengganggu posisi mereka sebagai pemimpin umat. Maka segala cara pula mereka lakukan agar dapat menyingkirkan Yesus. Saat itu saudara sedang berkembang isu tentang membayar pajak kepada Kaisar. Maka orang-orang Farisi mengajak orang Herodian, yaitu pendukung Herodes, untuk mengajukan suatu pertanyaan dengan harapan bahwa pertanyaan tersebut dapat menjatuhkan Yesus, yakni apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami membayar atau tidak? Markus 12 ayat 14. Pertanyaan ini saudara merupakan isu yang sangat penting bagi orang Yahudi yang sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Yesus mengetahui kejahatan hati mereka untuk mencobainya. Namun jawaban Yesus saudaraku yang terkasih membuat mereka heran dan pergi meninggalkan Yesus. Dengan memperlihatkan uang koin yang digunakan untuk membayar pajak yang bertuliskan nama dan gambar Kaisar. Yesus mengatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Markus 12 ayat 17. Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini saudara? Di sini Yesus hendak mengajarkan kepada kita semua tentang ketaatan. Yesus telah membuat perbedaan untuk meluruskan pemahaman tentang ketaatan, bahwa kita tidak bisa samakan ketaatan kepada Kaisar, kepada pemerintah dengan ketaatan kepada Tuhan. Sebab segala sesuatunya berada di bawah kuasa Allah yang dapat membinasakan tubuh maupun jiwa. Dapat kita bandingkan Matius 10 ayat 28, Kisah Para Rasul 5 ayat 29 dan Mazmur 24. Taat kepada Tuhan saudara tidak dapat dibatasi dengan apapun juga yang ada di dunia. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Yohanes 18 ayat 36. Yang mau disampaikan Yesus bahwa Kaisar memiliki batasan kuasa. Namun kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun yang ada saudara. Menjadi orang beriman, kita tidak sebatas pergi ke gereja tiba hari Minggu atau memberi persembahan ataupun ucapan syukur saja saudara. Tetapi Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, akal dan budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya saudara, ketaatan ini kepada Tuhan itu tidak terbatas. Semua segi kehidupan kita haruslah menjadi jalan untuk mentaati dan memuliakan Tuhan. Kita mengimani Tuhan yang tidak ada bandingnya. Dia adalah Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia saudara. Jangan sampai kita menolak Tuhan oleh karena pertimpangan hati dan pikiran hati. Itulah sebabnya dikatakan, sebab bagi Allah tiada yang mustahil. Walaupun terkadang doa kita berbeda dengan kenyataan yang kita terima saudara, itu bukanlah alasan bagi kita untuk kecewa kepada Tuhan atau kita akhirnya menolak Tuhan.
tetapi tetaplah kita taat kepada Tuhan dan mengimani bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini saudaraku mau mengajak kita semua untuk merefleksi diri kita sendiri saudara. Sampai di manakah ketaatan kita kepada Allah? Janganlah kiranya hati dan pikiran membatasi kita untuk taat kepada Tuhan di dalam hidup ini. Sebab yang mengatur dan mengarahkan hidup kita adalah Tuhan, bukan manusia saudara. Mari sebagai orang yang beriman yang taat kepada Tuhan Allah, kita juga mau membayar pajak kepada pemerintahan demi kelangsungan pemerintahan ini dalam mencapai tujuan masyarakat yang adil, makmur, dan sentosa. Tentunya juga saudara, kita mau selalu setia dan taat kepada Tuhan Allah kita, sumber dari segala kehidupan. Yesus Tuhan, kami mau taat dan setia padamu. Pimpin dan bimbing kami senantiasa di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami selalu mengikutimu dengan setia dan taat padamu, dan mau membayar pajak sebagai hak pemerintah demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.